Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratueda, di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kembali saya menyajikan satu informasi yang tentunya sangat penting, kontekstual, relevan, dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, karena memang setiap detik, setiap menit, setiap jam informasi itu menyebar ke berbagai pelosok melalui media-media online, media-media sosial. Dan pada saat ini, topik yang akan saya sajikan bagi Bapak Ibu Saudara ialah Korps Pendeta kembali tercoreng oleh ulah oknum pendeta dan anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jagat maya kembali dihebohkan oleh adanya perilaku amoral yang dilakukan oleh seorang pendeta, oknum pendeta bersama anaknya, di mana ayah dan anak ini melakukan perbuatan amoral, perbuatan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, di mana mereka memperkosa seorang gadis berusia 16 tahun, dan berkali-kali itu dilakukan baik di rumah korban maupun di lingkungan gereja. Ini tentunya berita yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, khususnya bagi prajurit bala tentara kerajaan sorga, yaitu Korps Pendeta, Korps Hamba Tuhan, yang oleh publik dikenal sebagai komunitas atau kelompok orang-orang yang mengerti kebenaran, orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan, orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka adalah juga yang melakukan kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah oknum. Ada banyak pendeta yang masih punya moral, masih punya integritas, masih punya hati yang takut akan Tuhan. Masih banyak pendeta yang menghormati perkawinannya, menjaga kekudusan pernikahannya. Tetapi pendeta dan anaknya ini merupakan oknum yang telah mengikuti keinginan daging, keinginan setan, keinginan iblis yang diikutinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan perlihatkan video berikut ini bagi Bapak Ibu Saudara bagaimana oknum pendeta dan anaknya ini melakukan tindakan amoral yang telah mencoreng nama Korps Pendeta Hamba Tuhan, juga mencoreng komunitas gereja Tuhan di mana mereka melayani, dan tentunya itu berdampak bagi semua umat Tuhan di Indonesia khususnya. Mari Bapak Ibu Saudara saksikan video berikut ini. Saya akan share-nya bagi Bapak Ibu Saudara. Sebentar Bapak Ibu. Ya, sebentar saya akan share. Pendeta dan anaknya ditangkap polisi karena berbuat asusila terhadap seorang remaja di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Oknum pendeta berinisial GAK, 59 tahun, dan anaknya GD, 22 tahun, ditangkap polisi karena memperkosa seorang remaja berusia 16 tahun. Perbuatan asusila oknum pendeta ini dipergoki istrinya pada 15 Juli lalu dan pelaku melarikan diri. 2 hari pengejaran, pemuka agama ini ditangkap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Dari hasil pemeriksaan, oknum pendeta ini telah lebih dari 10 kali memperkosa korbannya. Tidak hanya di rumah korban, tindakan asusila ini juga dilakukan di lingkungan gereja. Korban sendiri merupakan mantan pacar dari anak oknum pendeta. Setelah kasus ini terbongkar, sang anak juga ditangkap polisi karena melakukan hal yang sama kepada korban. PBE sedang keluar, beberapa saat kemudian dimanfaatkanlah. Di sini dimanfaatkan oleh pelaku GAK untuk melakukan tindakan asusila terhadap korban dengan inisial MOR. Di mana perbuatan tersebut kemudian kepergok oleh istri pelaku, yaitu saudara PBE. Namun pelaku akhirnya kabur dari tempat terjadinya kejadian tersebut dan sempat mendorong istrinya hingga terjatuh karena pelaku menggunakan motor kemudian lari. Demikian Bapak Ibu Saudara, potongan video yang bisa saya sajikan bagi Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan tindakan asusila, pelanggaran moral, penyimpangan kebenaran firman Tuhan yang dilakukan oleh oknum pendeta dan anaknya yang bersama-sama memperkosa seorang gadis berusia 16 tahun. Tentu ini merupakan tindakan yang sangat memalukan dan juga merusak nama baik komunitas para pendeta. Dan ini menjadi satu ancaman bagi keluarga-keluarga para pendeta yang perlu waspada, berjaga-jaga terhadap berbagai strategi iblis yang bekerja di balik semua situasi dan kondisi ini. Terlebih khusus, melalui peristiwa ini mendorong atau memotivasi para pendeta untuk menjaga dan merawat pernikahannya, menjaga dan menjunjung tinggi mahligai perkawinan yang telah diberkati oleh Tuhan secara alkitabiah. Dan saya akan membaca satu firman Tuhan buat kita semua dari Ibrani pasal 13 ayat yang keempat mengatakan begini. Hendaklah kamu semua, artinya baik para pendeta, hamba Tuhan, evangelis atau penginjil, atau semua jemaat Tuhan, tercakup di dalam pernyataan hendaklah kamu semua. Dikatakan penuh hormat terhadap perkawinan. Jadi penulis surat Ibrani memberikan awasan, nasihat, motivasi kepada pasangan-pasangan Kristen, baik suami istri hamba Tuhan, keluarga rumah tangga pendeta, maupun keluarga atau rumah tangga majelis, ataupun keluarga rumah tangga penginjil, ataupun keluarga dari seluruh jemaat yang sudah menikah. Dikatakan hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Artinya harus ada komitmen, tekad yang kuat untuk menjaga kewibawaan, untuk memagari keluarga, rumah tangga, perkawinan dari berbagai godaan, berbagai strategi iblis untuk merusak dan menghancurkan reputasi, kesaksian, pelayanan, pekerjaan dari khususnya para pendeta. Dikatakan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Di sini dalam rangka untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan sebuah perkawinan, sebuah pernikahan, satu keluarga. Maka dikatakan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Maksudnya adalah bahwa jangan sampai terjadi satu tindakan asusila, pengkhianatan terhadap perkawinan, terhadap pernikahan, baik yang dilakukan oleh para pendeta, oleh para majelis, para penginjil, hamba Tuhan, maupun kaum awam atau jemaat-jemaat
gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Artinya apa yang telah dilakukan oleh oknum pendeta dalam video tadi? Ia telah mencemarkan pernikahannya. Ia telah mencemarkan perkawinannya. Ia tidak lagi menaruh hormat kepada perkawinan pernikahannya. Dengan kata lain, dia telah merendahkan serendah-rendahnya institusi perkawinan, pernikahan yang telah disahkan oleh Tuhan sebagai sebuah pernikahan yang kudus. Ia telah menodainya dengan cara melakukan tindakan asusila. Kemudian dikatakan, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Bapak Ibu Saudara, setiap pendeta, setiap hamba Tuhan, setiap majelis, setiap penginjil, evangelis, setiap umat Allah yang sudah menikah, tetapi telah mencemarkan, melakukan persundalan, perzinahan, mengotori, menodai pernikahannya, maka ia akan berhadapan dengan penghakiman Allah yang adil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita waspada, mari kita berjaga-jaga agar kita tidak terjerumus dalam perilaku penyimpangan, perilaku asusila yang menyimpang dari norma-norma moral, norma-norma sosial, norma-norma budaya, termasuk nilai-nilai kekristenan. Kita perlu waspada. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak luput dari godaan. Sebagai pendeta, kita juga manusia yang lemah. Karena itu betapa pentingnya kita membangun intimasi, relasi kita dengan Tuhan. Dan juga membangun relasi intimasi yang kuat, punya komitmen bersama pasangan kita. Agar tidak terjadi seperti yang dilakukan oleh oknum pendeta bersama anaknya yang melakukan tindakan asusila terhadap seorang gadis berusia 16 tahun. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi peringatan yang serius, warning yang sangat serius, yang membutuhkan perhatian kita semua, khususnya para hamba Tuhan, untuk memutus mata rantai perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Ada yang korupsi, ada yang menyelewengkan uang gereja, ada yang salah menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri. Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pendeta. Dan itu mencoreng wajah korps dari para pendeta. Mari Bapak Ibu Saudara, khususnya hamba Tuhan, kita berjaga-jaga dan berwaspada. Karena iblis bagikan singa yang berkeliling mencari siapapun yang bisa dimangsanya. Dan itu sudah terjadi. Oknum pendeta di Kalimantan itu dimangsa iblis, dipakai iblis, menjadi alat iblis untuk melakukan tindakan amoral, melakukan tindakan asusila, dan tentu dia harus berurusan dengan hukum di dunia ini. Dia harus berurusan dengan kepolisian, dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum di dunia ini, dan juga akan dihakimi oleh Allah di masa yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika Anda menemukan diri dalam situasi yang sedang salah, mari kembali bertobat. Allah menerima pertobatan yang sungguh-sungguh, dan Dia akan menerima kembali, memulihkan hidupmu, dan memulihkan rumah tanggamu. Demikian Bapak Ibu Saudara, waspada, berjaga-jaga, dan tetap intimasi dengan Tuhan, tetap menjaga, merawat pernikahan dengan serius, dengan komitmen dan cinta kasih yang berasal dari Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.